Aduh guys, pusing banget. Cerai sama kong susah banget dicerna. Iya nih, bentuk-bentuk kelompok sosial di Sampokong bingungin banget. Aku ya penasaran nih loh sama pendapatan masyarakat di sekitar Sampokong. Aku juga nih ada tugas nyari flora dan fauna. Kira-kira di sana ada nggak ya? Inilah lebih dari Sampokong. Pernahkah Anda mendengar soal Laksamana Cheng-ho, sosok legendaris dunia yang pernah melakukan ekspedisi ke berbagai negeri di Afrika dan Asia, salah satunya Indonesia? Sosok inilah yang figurnya terpampang di gerbang utama Sampokong. Nama lengkap Sampokong, Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sampokong, yang terletak di Jalan Simungan Raya nomor 129, Bongsari, Semarang, Jawa Tengah, merupakan bangunan kelenteng yang berdiri megah, didominasi warna merah serta arsitektur khas Cina. Setelah memasuki Sampokong, kita akan disambut dengan bangunan menyerupai kelenteng tertinggi di antara yang lain. Tempat tersebut sering digunakan sebagai arena pertunjukan atau sebagai panggung utama di kompleks Sampokong. Tepat di depan panggung utama terdapat berbagai macam bangunan kelenteng. Sampokong memiliki 5 bangunan kelenteng, yang mana setiap bangunan memiliki fungsi dan juga peruntukan yang berbeda-beda. Kelenteng pertama merupakan kelenteng Tao Ti Kung atau biasa disebut kelenteng Dewa Bumi. Biasanya di kelenteng pertama ini diadakan sembahyangan sebagai ucapan syukur serta untuk memohon keselamatan. Kelenteng kedua adalah kelenteng Kyai Jurumudi dari Cheng Ho. Pada kelenteng ini terdapat makam dari nahkoda kapal dari Cheng Ho, yang mana Jurumudi ini beragama Islam, sehingga tidak sedikit pengunjung yang datang untuk nyekar. Kelenteng ketiga adalah Sampi Taichin. Kelenteng ini digunakan untuk kegiatan pemujaan serta menjadi pusat persembahyangan setiap hari maupun pada hari-hari besar, seperti ketika Cap Gomeh maupun ketika Imlek. Kelenteng keempat adalah kelenteng dari jangkar kapal yang ditambatkan oleh Cheng Ho ke daratan sebagai bentuk pengharapan karena membuat Cheng Ho dan rombongan berhasil mendarat. Kelenteng kelima adalah kelenteng yang menjadi tempat peristirahatan terakhir dari Kyai Tumpeng serta juru masak dari Cheng Ho. Sekitar tahun 1406, Laksamana Cheng Ho datang bersama armada laut serta puluhan ribu pasukannya di Pulau Jawa untuk berdagang sutra dan menjalin kerjasama dengan penduduk setempat.
Perjalanan Laksamana Cheng Ho berlanjut pada tahun 1416 di Pulau Jawa saat sang jurumudi bernama Wang Jinghong mengalami sakit keras di tengah perjalanan. Dia pun diistirahatkan dan diobati di sebuah gua. Segera setelah Wang Jinghong sembuh, sang Laksamana harus kembali ke tanah airnya tanpa jurumudi Wang. Setahun kemudian, Wang Jinghong membangun patung Laksamana Cheng Ho untuk mengenang jasa serta kebijaksanaannya. Pembangunan secara intens dimulai pada tahun 1965 di kawasan Klenteng Sampokong dengan luas sekitar 3 hektar. Dan pada tahun 2002 dilakukan penataan secara besar-besaran. Penyempurnaan kawasan tersebut dilakukan pada tahun 2005. Selain dikenal sebagai tempat beribadah masyarakat Konghucu, kelenteng yang didirikan oleh penjelajah Muslim Cina ini sekarang dimiliki oleh seorang Indonesia dari berbagai denominasi agama termasuk Muslim dan Buddha, dan etnis termasuk Cina dan Jawa. Bagi umat yang memeluk agama Buddha, kelenteng menjadi tempat pemujaan kepada Dewa Bumi. Dewa Bumi merupakan dewa rezeki dan berkah. Atas hasil panen yang berlimpah dan rezeki sepanjang tahun, umat Buddha memberikan kue rembulan sebagai ucapan syukur kepada Dewa Bumi. Puluhan umat Buddha pun mengikuti prosesi pembakaran replika kapal yang terbuat dari kertas dalam Tua Ciswak atau Po Un di Kelenteng Sampokong. Selain menjadi tempat beribadah bagi para umat Buddha, Sampokong juga merupakan salah satu tempat pariwisata terkenal yang ada di Semarang. Banyak masyarakat dari luar kota maupun turis luar negeri datang mengunjungi bangunan indah ini. Saat Anda masuk ke dalam, Anda akan menemukan loket tiket dan disuguhi dengan beberapa pilihan jenis tiket. Terdapat 6 jenis tiket yang berbeda. Yang pertama yaitu tiket masuk umum bagi dewasa seharga Rp15.000 untuk weekdays dan Rp20.000 untuk weekend. Tiket yang kedua yaitu tiket masuk umum bagi anak-anak untuk weekdays seharga Rp10.000 dan Rp15.000 untuk weekend. Selain itu, tiket terusan juga tersedia bagi pengunjung yang hendak beribadah atau masuk lebih dalam kelenteng. Tiket terusan pengunjung dewasa adalah seharga Rp35.000 dan bagi anak-anak seharga Rp15.000 untuk weekdays dan Rp25.000 untuk weekend. Saat memasuki halaman wisata Sampokong, kita bisa melihat ada banyak penjual makanan dan minuman. Mari kita bertanya mengenai beberapa hal kepada salah satu penjual. Di Sampokong ini kira-kira lebih banyak pengunjung dari Semarang atau dari luar? Kebanyakan malah dari luar kota sih. Oh, jadi kesini buat wisata. Iya. Kalau yang buat ibadah gitu juga? Ibadah tuh biasanya weekend dan kebanyakan tuh ya memang dari Jakarta, Surabaya, Medan gitu sih, yang dari luar Jawa. Kalau yang dari Jawa ibadah kesini biasanya cuman kalau ada event tertentu aja. Oh. Kira-kira di Sampokong ini tuh target pasarnya siapa aja? Target pasarnya bazar ini. Target pengunjungnya gitu. Oh, pengunjungnya wisatawan ya, wisatawan domestik mancanegara sih. Jadi dari berbagai wilayah Karena kan Sampokong bukan cuma diketahui di Semarang ya, tapi hampir semua orang di Indonesia bahkan sampai luar negeri kan tahu Sampokong. Sampokong juga menyediakan beragam spot unik yang menjadi pembeda dengan tempat wisata yang lain. Ada Wall of Hope, di mana para wisatawan bisa membeli papan kayu dan menuliskan keinginan atau wishes mereka, lalu digantungkan dengan tujuan agar keinginan mereka tercapai. Berbagai objek, suasana, dan fasilitas yang disuguhkan di Sampokong membawa pengaruh bagi produk domestik bruto lingkungan kelenteng. Masyarakat yang berkunjung baik untuk berwisata, berfoto-foto,
maupun beribadah turut meningkatkan pendapatan tempat wisata ini. Dengan bangunan Sampokong sebagai tempat pariwisata yang sukses dan ramai, perekonomian masyarakat lokal sebagai penjual oleh-oleh turut meningkat. Terdapat penjual oleh-oleh di sebelah pintu masuk area menuju kelenteng. Ada banyak sekali penjual oleh-oleh yang menjual kerajinan tangan, baju-baju Cina, dan mainan anak. Salah satu contoh spot yang unik sehingga menjadi daya tarik di Sampokong yaitu pohon rantai. Flora Sampokong yang indah sekaligus bersejarah. Katanya, pohon tersebut dahulunya merupakan jangkar dari salah satu kapal milik Laksamana Cheng Ho yang tertinggal hingga menjadi sebuah pohon rantai. Pohon ini juga memiliki usia yang sangat tua, yaitu 611 tahun. Beberapa flora dan fauna yang kami temukan yaitu yang pertama, burung merpati. Burung merpati yang terbang secara berkelompok menghidupkan suasana tempat wisata Sampokong, sekaligus menghibur para pengunjung. Columbidae merupakan famili dari burung merpati yang berasal dari Mesir, datang ke Nusantara melalui perdagangan. Selanjutnya yaitu piton. Saat kita masuk ke daerah halaman Sampokong, kita bisa melihat 2 ekor ular piton yang ada di dekat Wall of Hope. Ular piton berfamili Pitonidae dan berasal dari Afrika Sub-Sahara, Nepal, India, Sri Lanka, Myanmar, Tiongkok Selatan, Asia Tenggara, Filipina, dan Indonesia. Di balik aliran air kolam yang keruh, hidup ikan-ikan koi yang menghiasi kolam depan kelenteng-kelenteng ibadah Sampokong. Fauna ini memberi kesan keberadaan kami di negara tirai bambu. Ikan koi berasal dari famili Cyprinidae dan awalnya berasal dari daerah Tiongkok dan Jepang. Kita menemukan beberapa kucing liar yang ada di daerah Sampokong. Kucing berada di famili Felidae. Kucing bisa ditemukan di seluruh penjuru dunia. Pohon beringin di sekitar turut menghiasi Sampokong serta embun. Pohon beringin berada di famili Moraceae dan berasal dari Asia Tenggara. Keberadaan pohon beringin di sekitar menjaga kerindangan tempat serta menjadi tempat teduh orang-orang. Terdapat juga pohon jati yang ada di sekitar. Pohon jati berada di famili Verbenaceae dan berasal dari semenanjung India, Thailand, Filipina, dan Jawa. Lalu yang terakhir adalah pohon asoka. Pohon asoka tidak jarang terlihat di sekitar kita. Pohon asoka berada di famili Anonaceae dan berasal dari India Selatan, Sri Lanka, dan juga sekitar Asia. Dari semua flora dan fauna yang ada di Sampokong, keberadaan mereka mengindahkan tempat dan memikat para wisatawan. Menurut Aristoteles, seorang ahli filsafat Yunani kuno, manusia adalah zoon politikon yang artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya yang ingin merangkul satu sama lain, manusia disebut sebagai Makhluk sosial. manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain, yang tidak dapat merealisasikan potensi mereka hanya dengan diri mereka sendiri. Manusia akan membutuhkan orang lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhan. Maka dari itu, di semua tempat pasti ada yang namanya kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan orang-orang yang membentuk kesepakatan tertentu untuk mencapai tujuan. Sampokong juga tidak luput dari keberadaan berbagai kelompok sosial. Ditambah lagi, Sampokong merupakan tempat yang digunakan untuk beribadah sekaligus tempat wisata. Beberapa kelompok sosial yang ada di Sampokong antara lain, yang pertama yaitu petugas kebersihan yang ada di tempat merupakan kelompok sosial okupasional di mana mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama.
Kelompok petugas kebersihan memiliki struktur organisasi di mana terdapat ketua atau kepala yang memberi aturan pekerjaan. Berdasarkan observasi kami, mereka bekerja di lapangan secara berpasangan. Ada yang di depan gerbang masuk, sebelah pintu masuk daerah kelenteng, daerah pedagang, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu merupakan petugas keamanan. Kami melakukan wawancara singkat bersama salah satu petugas keamanan yang berada di pintu masuk daerah kelenteng. Pak, izin tanya ya Pak. Ya, Bapak di sini selaku apa kalau boleh tahu? kita di sini untuk di Sampokong kita sebagai security, juga untuk pelayanan sama pengunjung yang datang ke Sampokong. Kalau boleh tahu, kira-kira ada berapa ya Pak yang menjaga keamanan di Sampokong? Untuk security di Sampokong dibagi 3 shift, Mbak. Iya. Untuk satu shiftnya 6 anggota. 6 anggota. Jadi untuk jaga di depan, di area wisata dan yang di area ibadah. Para petugas keamanan Sampokong juga merupakan kelompok okupasional di mana mereka memiliki pekerjaan yang sama. Mereka semua berkumpul untuk melakukan tugas yang sama, menjaga keamanan Sampokong yang diberikan oleh ketua atau kepala mereka. Yang ketiga adalah para pengunjung Sampokong. Ada wisatawan dari Semarang, wisatawan dari luar Semarang, dan umat-umat yang beribadah. Untuk para wisatawan merupakan kelompok sosial daerah asal di mana mereka berkumpul bersama dari daerah tertentu seperti wisatawan dari Jakarta maupun negara asing untuk berkunjung bersama ke Sampokong. Untuk para umat-umat beribadah, mereka merupakan kelompok sosial kepentingan yang memang berkumpul untuk melakukan ibadah maupun kelompok sosial ikatan darah yang memang sekeluarga beragama Buddha. Loh, kok pada tidur? Kok bisa pada tidur? Ayo, langsung. Hadiahnya mana? Hadiah apa?